Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa pagi dengan pujian dan penyembahan, menaikkan doa syafaat dan juga mendengarkan firman Tuhan dan menerima doa berkat yang dari Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, selamat pagi, ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami boleh ada saat ini untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, dan menikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Inilah pujian kami, inilah hati kami, yang kami tujukan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, pulihkan negeri kami.
sebelumnya kita mendoakan bangsa kita, karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu juga menjadi kesejahteraan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita menyatukan hati kita. Kita berdoa yang pertama buat bangsa dan negara Indonesia. Bapa, di dalam nama Yesus, kami umat-Mu Tuhan, bergandengan tangan menyatukan hati kami. Kami masih tetap berseru dengan seruan yang sama untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Disinilah kami bertempat tinggal. Disinilah kami mencari sesuap nasi. Disinilah kami hidup, disinilah kami lahir. Kami mencintai bangsa ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau juga terlebih mencintai bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa di dalamnya Tuhan. Kami mohon berkat buat semua rakyat Indonesia. Biarlah kasih Tuhan mereka rasakan dalam alam ciptaan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan siap menjadi juru selamat pribadi satu-satunya yang mengantarkan rakyat Indonesia masuk ke gerbang surga. Haleluya. Berkati Tuhan proses vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan berikan kelancaran. Berkati para pemimpin negeri kami dalam nama Yesus. Berkati TNI, berkati Polri, berkati MPR, DPR, berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Yang kedua, mari saudara kita berdoa untuk anak-anak Tuhan semuanya, termasuk saya dan saudara. Bapa di sorga, kami juga bawa hidup kami, hidup anak-anak Tuhan di seluruh negeri ini Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan makanan dan minuman, kami mohon pertolongan Tuhan, Kau cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian, membutuhkan biaya untuk studi anak-anak. Engkau cukupkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan semakin mahir di dalam mengelola rumah tangga, sehingga ada hubungan yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara menantu dengan mertua. Kau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah rumah tangga Kristen menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Tidak cukup berdoa, biarlah mereka, kami semua mempunyai hikmat Tuhan di dalam mengelola rumah tangga kami. Terlebih biarlah di akhir zaman ini kami semakin haus, semakin mendekat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati kami pagi ini dalam nama Yesus. Yang ketiga, saudara kita berdoa buat firman yang akan kita dengar, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi dasar untuk kita jalani hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, semakin kami diteguhkan untuk kami mencintai bangsa kami, untuk kami berdoa bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya merasa excited, saya merasa bersemangat, dan saya merasa senang setiap pagi kita bisa meluangkan waktu kita untuk memuji dan menyembah. Bukankah itu suatu kegiatan yang sangat-sangat positif? Terlebih lagi kita boleh meluangkan waktu kita untuk terus kita menaikkan doa syafaat bagi bangsa ini, bagi anak-anak Tuhan, dan bagi firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. Dan biarlah itu menjadi kebiasaan kita tiap hari berdoa, berdoa, dan berdoa. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Doa Harapan untuk Raja. Mari kita buka pembacaan lanjutan kita di dalam Mazmur pasal 72.
ayatnya 1 sampai dengan ayat 20. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan 20. Siapkan saja, nanti kita akan baca poin per poin. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan mengenai doa harapan untuk raja. Dikatakan ini dari Salomo. Betapa mendalamnya Salomo mempunyai pengertian bahwa seorang raja perlu didoakan, perlu diharapkan sesuatu yang baik. Mengapa? Karena dari seorang raja dia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk rakyatnya. Sehingga kalau seorang raja hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, maka akan sangat-sangat merugikan banyak orang. Sebab itu yang didoakan bukan rakyat, terutama rajanya, supaya rajanya dengan keputusan-keputusan itu bisa memberikan keputusan yang hebat dan menjadi berkat bagi semua orang. Saudara, kita jangan berkecil hati, walaupun kita dalam jumlah yang sedikit, kita menaikkan doa buat bangsa, kita menaikkan doa buat Indonesia. Saya yakin dan percaya itu menjadi bahan pertimbangan Tuhan, dan Tuhan menurut cara Tuhan dan waktu Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Nah, mari kita melihat ada 3 permohonan doa untuk raja yang saya temukan dari ayat 1 sampai dengan 20. Yang pertama adalah berikan hukum Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama dari Mazmur pasal 72. Saya baca di tempat ini, saudara baca di rumah. 1, 2, 3. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Jadi Salomo berkata, ya Allah, berikanlah hukum-Mu, Mu-nya huruf besar, hukum Tuhan kepada raja. Suatu kebenaran bahwa bangsa yang maju wajib mempunyai hukum yang maju. Saya yakin dengan alamiahnya semua bangsa atau semua komunitas mereka punya hukum, mereka punya aturan untuk mengatur sehingga komunitas ini atau bangsa ini bisa berjalan dengan baik dan maju. Tetapi ternyata tidak hanya cukup mempunyai hukum, harus mempunyai hukum yang maju untuk sebuah bangsa yang maju. Ada istilah yaitu cacat hukum. Cacat hukum ini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian, kebijakan, atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga ada hukum yang berlaku, lalu ada hukum yang baru untuk mengatasi problem lokal, tetapi tidak memperhatikan induk dari hukum itu. Sehingga hukum untuk mengatasi persoalan lokal ini menjadi cacat hukum. Hanya menolong untuk urusan lokal, tetapi tidak menolong atau merugikan di pihak yang lain. Nah, sebab itu betapa pentingnya memang Salomo memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah hukum-Mu, hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Nah, minimal saudara, hukum Tuhan itu berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap. Jadi minimal ada 2 unsur hukum ini, dan aplikasinya itu bisa didiskusikan oleh negara, oleh bangsa, oleh raja, yang pada aplikasinya adalah untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan, untuk membawa bangsa ini dinikmati, untuk rakyatnya mereka sejahtera. Haleluya. Bahkan ada satu negara yang saya mendengar, walaupun rakyatnya nganggur dikarenakan memang belum mempunyai pekerjaan, itu tetap digaji supaya mereka tidak morsal, melainkan mereka tetap ada penghasilan dan mereka bisa makan, minum, punya tempat tinggal, dan punya rintisan usaha sedikit-sedikit. Jadi sampai sebegitunya sebuah negara memikirkan hal-hal yang luar biasa.
Nah, saudara, kembali saya teringat dengan Musa yang menjadi sibuk pada waktu itu untuk mengurus hukum orang Israel. Lalu Yitro memberikan nasihat untuk Musa mendelegasikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang yang didelegasikan ini mereka punya hukum, mereka menghakimi orang Israel, memberikan penghakiman, memberikan petunjuk-petunjuk untuk lebih baik lagi. Ada pemimpin 1000, ada pemimpin 100 dan selanjutnya. Nah, apa yang terjadi kalau Musa dia menangani satu negara hanya sendiri langsung kepada rakyatnya? Maka akan susah payah. Hanya bukan di soal pendelegasiannya, saya menyoroti betapa pentingnya sebuah hukum waktu zaman Musa, sampai dia concern untuk menanganinya sendiri. Agar apa? Agar rakyat ini bisa tertib dan bangsa ini bisa baik adanya. Nah, di dalam Alkitab kita juga ada yang disebut kitab hakim-hakim. Istimewa, saudara. Di dalamnya ada hakim-hakim, ada orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi hakim pada masanya, sehingga orang Israel bisa hidup turut sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, saudara, ada Otniel, ada Ehud, ada Deborah, Barak, Samgar, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Gilead, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pilih sebagai hakim untuk membuat sebuah hukum dalam rakyatnya itu menjadi lurus dan menjadi berkat bagi rakyat. Nah, ketika mereka tidak ada, rakyat menjadi goncang. Jadi betapa pentingnya kita berdoa agar Tuhan memberikan hukum Tuhan bagi negeri dan bangsa yang kita tinggali ini. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan berikan keadilan. Ini kita bisa dapat dalam ayat 1 bagian B. Dan keadilanmu, mari kita baca. Saudara baca di rumah, saya baca di sini. 1, 2, 3. Dan keadilanmu kepada putra raja. Kita baca lagi pada ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Keadilan. Ayat yang ketujuh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya. Yang kedua yang selalu meminta Tuhan berikan keadilan untuk raja. Ini powerful, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu saya teringat dengan anak saya yang menyebut 5 sila Pancasila yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Dan pada sila kedua anak saya mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dari kecil sampai hari ini tidak akan pernah ada yang berubah. Dan ada orang-orang yang mau mengubahnya. Nah, negara tidak setuju dan negara akan menangkap orang tersebut. Dan intinya sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan, saudara, ketika saya buka keterangan mengenai sila kedua, di situ diberi keterangan bahwa fokusnya adalah mengenai kemanusiaan, yaitu fokusnya adalah manusia. Jadi adil untuk siapa? Bukan untuk alam ciptaan, bukan untuk binatang, tetapi untuk manusia. Jadi adil bagi manusia. Artinya adil bagi manusia, mereka dapat makan yang sama, minum yang sama, tempat tinggal yang sama, dan seterusnya. Standarnya minimal mereka punya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, studi. Tetapi fokusnya adalah manusia dan tidak hanya sampai adil lalu beradab. Beradab berarti suatu bangsa yang tingkatannya sudah lebih dari biasanya. Mereka mempunyai peradaban, mempunyai moral, punyai tata cara, punya sesuatu yang bisa diunggulkan. Nah, Salomo meminta hal itu. Saudara, ketika terjadi ketidakadilan, pasti menghasilkan kerusuhan. Dan kerusuhan akan menimbulkan ketidakdamaian. Misalnya dalam keluarga, papa mama tidak adil, maka akan tidak ada kedamaian. Dalam Alkitab, papa mama tidak adil, Ishak dan Ribka, maka anak-anak akan timbul yang namanya kerusuhan dan menimbulkan ketidakdamaian. Nah, satu bangsa ketika tidak adil, nah kalau tidak adilnya itu hanya di skup yang kecil,
maka tidak akan terasa kerusuhannya. Tetapi kalau itu raja yang tidak adil, maka akan ada kerusuhan. Nah, kerusuhan ini merambah ke arah agama, ke arah suku, dan akhirnya berantakan. Lalu bangsa-bangsa lain melihat, oh tidak aman di Indonesia, maka mereka yang mau investasi tidak jadi investasi, mereka yang mau berwisata tidak jadi berwisata, maka income negara berkurang. Pembangunannya harus merata, itu harapan kita. Nah, untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bersih. Karena kalau nggak bersih, maka akan ada carut-marut kepentingan. Pemimpinnya harus bijaksana, pemimpinnya harus berani, pemimpinnya harus berpengetahuan luas, sehingga tidak egois, urusannya hanya sakit hati dengan dirinya sendiri. Akhirnya sakit hatinya itu merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi harus punya pemimpin yang berpengetahuan luas, yang punya jiwa yang besar. Dan yang ketiga yang Salomo minta dalam ayat 16, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Makanan pokok dan minuman adalah kebutuhan dasar yang harus melimpah. Mari kita mendoakan para pemimpin bangsa Indonesia, tidak hanya presiden tapi sampai pada jajaran yang paling bawah, agar apa? Agar fokus untuk mengurus rakyatnya. Oleh sebab itu sebuah pertanyaan tantangan bagi kita, kapan terakhir kali saudara mendoakan pemimpin bangsa? Jadi kesimpulannya adalah mari jangan jemu untuk mendoakan pemimpin, karena kesejahteraan bangsa atau kesejahteraan sebuah kota itu juga menjadi kesejahteraan kita. Puji nama Tuhan, kita terus diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tetap semangat, kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengutuk bangsa yang kita cintai, kita terus mencintai bangsa ini sampai titik darah penghabisan. Mari kita melanjutkan doa pagi kita dengan masuk di dalam doa berkat. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu menjadi kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan Tuhan, terus melekat dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan untuk berdoa, berharap bagi Raja sesuatu yang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan kami hari ini, baik yang mempersiapkan masakan, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan rumah tangga, mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan studinya, mempersiapkan pelayanannya. Mungkin ada keputusan-keputusan besar yang harus diambil, mungkin ada hal-hal yang sedang digumulkan dan itu berat. Tapi biarlah pada pagi hari ini berkat-Mu terlepas dari sorga dan itu turun atas setiap kami Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ikut doa pagi, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati anak-anak Tuhan di seluruh penjuru negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan sebentar kami akan selesaikan doa pagi kami. Kami rindu menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sekarang saudara, angkat tangan saudara, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.